Ini adalah pemilik yang terbang selama 8 jam untuk mengundang seorang koki spesialis tingkat tinggi dari Sichuan. Begitu dia tiba di restoran kami, dia langsung mengambil wajan kami. Dia memasaknya di atas api, langsung mengangkat pisau dapur, dan dengan cepat dan efisien merusak bagian bawah wajan. Dia mengatakan bahwa pemilik kita telah jauh-jauh mengundangnya, tetapi tidak memberinya wajan baru. Saat itu, pemilik juga sangat bingung. Apakah ini seorang koki? Jelas-jelas dia seperti seorang pandai besi. Pemilik berkata kepada sang koki, "Saudaraku, tenanglah, redakan amarahmu. Mari kita coba masakannya dulu, mengubah wajan juga tidak ada salahnya." Di sini, pemilik memberinya 2 paha ayam dan memintanya untuk membuat gong bao jiding, untuk menguji seberapa dalam kemampuannya. Sang koki dari Sichuan melihat situasi ini tidak menguntungkan. Jika dia tidak menunjukkan keahlian andalannya, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan pemilik. Dia langsung membuang semua tulang dari 2 paha ayam tersebut dan menggunakan punggung pisau untuk memukul dagingnya. Kemudian dia membuat potongan silang pada daging tersebut. Setelah selesai memotong silang, dia langsung mengubahnya menjadi strip, dan kemudian memotongnya menjadi dadu ayam. Tujuan dari cara ini adalah untuk membuat daging paha ayam lebih meresap bumbu. Potongan ayam yang telah dimarinasi dimasukkan ke dalam mangkuk, kemudian mulai membumbui dengan menambahkan garam dan gula. Tambahkan kecap secukupnya untuk memberi warna dan rasa. Kemudian tambahkan air bawang putih jahe untuk menghilangkan bau amis dan meningkatkan aroma. Aduk dengan tangan sampai jus bawang menyerap sepenuhnya ke dalam daging. Selanjutnya, tambahkan lagi jus bawang putih jahe, lalu aduk lagi hingga menyerap. Setelah itu tambahkan tepung ubi jalar. Dengan cara ini, potongan ayam yang dimarinasi akan terasa lembut dan nikmat saat dimakan. Jika kalian menggoreng potongan ayam di rumah terlalu kering, kalian bisa mencoba metode ini. Olesi permukaan dengan minyak untuk mencegah pelapisan lepas. Kemudian mulai menyiapkan campuran saus. 1 sendok kecap asin, 1 sendok cuka tua, 1 sendok gula, 15 gram MSG, 15 gram lada bubuk, dan secukupnya anggur beras untuk menghilangkan bau. Kemudian tambahkan juga air tepung secukupnya. Perbandingan gula dan cuka di sini harus diperhatikan. Campuran saus harus disiapkan dengan perbandingan 1:1. Aduk rata, dan juga potong beberapa batang bawang ikan. Setelah semua bahan siap, koki ini mulai memasak di atas kompor. Dia memanaskan wajan milik kepala koki. Dia mengoleskan minyak di wajan dan berkata cara ini membuat potongan ayam tidak lengket. Kemudian menambahkan setengah sendok minyak biji rapeset ke dalam wajan. Minyak babi secukupnya, kemudian masukkan cabai kering, merica Sichuan, jahe, dan bawang putih ke dalam wajan untuk mengeluarkan rasa pedas. Kemudian dia memasukkan potongan ayam ke dalam wajan. Dia berkata, "Saya tidak pernah mengolah potongan ayam ini secara terpisah sebelum menggorengnya. Kami mengutamakan satu wajan untuk menyelesaikan masakan." Sepertinya koki yang diundang pemilik ini benar-benar ahli. Menggoreng potongan ayam sama sekali tidak mengisi wajan. Ketika potongan ayam sudah setengah matang, dia menambahkan sedikit saus kacang. Dia berkata bahwa menambahkan saus kacang bisa membuat warna yang dihasilkan menjadi lebih menarik. Pada saat itu, pemilik kami berkata, "Siapa yang menggoreng kumpal chicken menggunakan saus kacang? Apakah ada teman yang paham tentang ini tahu apakah kumpal chicken menggunakan saus kacang atau tidak?" Kemudian dia menuangkan campuran saus yang sudah diatur ke tepi wajan, lalu cepat mengaduknya dengan sendok agar tepung kanji menjadi kental. Kemudian masukkan kacang tanah dan daun bawang. Koki dari Sichuan ini menggunakan panas tinggi untuk mengaduk dengan cepat dan merata. Terakhir, saat mengeluarkan dari wajan, tuangkan minyak dari sisi wajan, aduk rata, dan siap disajikan. Setelah hidangan ini disiapkan dan dimasukkan ke dalam piring, selalu terasa ada yang tidak beres. Melihat ini, apakah kalian semua merasa bahwa gong bao jiding yang sebenarnya seharusnya disajikan dalam bentuk seperti ini? Kami tidak menggunakan pasta kacang juga. Apakah pemilik bisa memberinya gaji 15.000 yuan per bulan? Mengenai dia yang membuat lubang besar di wajan restoran kami, apa pendapat kalian? Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar.